Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dusun Margodadi dan yang saya hormati kepada Bapak RT Dusun Margodadi dan yang saya hormati Bapak Ibu jamaah sholat tarawih dan witir yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di dalam masjid Nurul Huda ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya salat bering salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dikalinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Duduknya saya di sini, saya akan melanjutkan kultum dari teman-teman saya. Dan pada malam hari ini, pada malam hari yang keempat pada bulan Ramadan, dalam kitab Naziratul Nasihin menerangkan bahwa wa fil lailatir rabi'ati lagu minal azri mitlu ikra'atu taurati minazaburi wal injili minat taurati wal injili wal furqan, yang menerangkan bahwa faidah pada malam sholat tarawih pada malam hari ini yakni keutamanya adalah sama saja dengan membaca kitab-kitabnya Allah, yaitu kitab Injil, kitab Taurat dan kitab Zabur. Dalam artinya gimana Pak, Bu? Pengertiannya begini, kita melakukan hal-hal yang kecil seperti contohnya sholat tarawih pada malam keempat hari ini, kita sudah sama saja bisa melaksanakan sholat membaca kitabnya Allah yang empat itu. Padahal memang kita beribadahnya cukup sholat tarawih, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pahala yang begitu besar sama saja sehingga besarnya sama saja dengan membaca sholat kitab Taurat, Injil dan Zabur. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam ini kita bisa melaksanakan dengan cukup lancar. Semoga pada malam-malam berikutnya kita bisa melaksanakan puasa dan tarawih dalam keadaan yang sehat walafiat dan tidak kurang satu hal apapun. Cukup sekian pengisian pada malam hari ini. Ada kata yang salah dan yang kurang saya mohon maaf. Bila kita berkali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa wis pernah ngerti kitab Taurat apa urung? Lah iya, tapi untuk pahalanya baca kitab Taurat dapat pula pahalanya membaca kitab Zabur, dapat pula pahalanya mendapat kitab Injil. Itu karena apa? Semua itu tentu keagungan bulan suci Ramadan. Maka dari itu bulan suci Ramadan itu janganlah kita sia-siakan kesempatan emas untuk mendulang emas, Mas Subir. Dari kiai-kiai ngono, kesempatan yang luar biasa Ramadan itu. Sampai semua makhluk itu berkata, andai kata kok kita itu tahu keistimewaan bulan suci Ramadan, maka akan meminta makhluk semua yang ada ini unjuk rasa kepada Allah agar
semua tahun itu dijadikan Ramadan. Itu menunjukkan apa? Sangat luar biasanya bulan suci Ramadan. Nah, kayaknya kok nyerap orang pernah persiapan, iya mungkin. Nah itu saya tanya aja, kitab Taurat diberikan Allah kepada Nabi siapa ya? Musa. Nah, mengingatkan kita kembali bahwa kitab Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa. Kitab Injil Nisa diberikan kepada siapa? Nabi Isa. Tuh bisikan dulu. Sekarang terakhir kitab Zabur Nisa kepada Nabi siapa? Daud. Nabi Daud. Anehnya kitab 4 itu yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun. Wa inna sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lahu kepada Al-Quran lahafiduna, dipasang lam taukid untuk menguatkan, sungguh dan benar-benar menjaganya. Maka dari itu Al-Quran tidak bisa dimanipulasi, data nggak bisa. Beda dengan kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Ketemu raja yang zalim tidak sesuai dengan udele, diubah. Dan itu tidak ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita melihat perdebatan antara Islam dan pakar-pakar berlawanan, kitab Zabur kok ada, misalkan kitab Injil ada 4, pengarangnya beda-beda, antara 4 pengarang ini saling mendiskreditkan, kan lucu. Masa sebuah kitab isinya beda-beda sesuai dengan pengarangnya masing-masing. Makanya lucu. Kalau dikaji mendalam nggak ketemu. Maka dari itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah rahasia, mukjizat Al-Quran itu berlaku sampai akhir zaman. Tapi kalau kemukjizatan kitab Taurat, Injil, Zabur hanya pada nabinya saja. Sampai Al-Quran sekarang jutaan manusia bisa menghafal Al-Quran. Kalau kita mau membaca keramatnya Al-Quran, orang yang ingin merusak Al-Quran dirusak Allah sebelum merusak Al-Quran. Nah disinilah kebenaran firman Allah, wa inna lahu lahafidun. Saya benar-benar menjaga kitab suci Al-Quran itu hingga bisa digunakan sampai akhir zaman, hingga tetap relevan sampai akhir zaman, bisa disesuaikan dengan keadaan. Karena Al-Quran itu isinya sangat mencakup semua kebutuhan manusia, baik kalangan atas sampai kalangan rendah, kalangan sedang, semua masuk di situ. Sampai yang nggak kuat, ada keringanan. Yang sangat-sangat tidak kuat, ada keringanan. Itu Al-Quran. Satu lagi dalil yang menguatkan yaitu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullahu, Allah menghendaki, bikumul yusra, kemudahan untuk kalian, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan perkara yang sulit atas diri kalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, wa ma ja'ala alaikum, Allah tidak menjadikan fid dini min haraj, satu kesulitan di dalam agama kalian. Ini menjelaskan bahwa sesungguhnya agama itu mudah. Sebagaimana sabda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam itu agama yang membawa kemudahan. Firman-Nya lagi yang berbunyi, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah Subhanahu wa taala la yukallifu, tidak memberikan beban nafsan pada satupun umat, satupun seseorang, satupun jiwa, illa wus'aha, kecuali dengan kadar kesanggupannya. Satu contoh, kafarat. Misalkan kalau kafarat tidak mampu, karena kafaratnya misalkan memerdekakan budak, membeli satu orang nggak mampu, dia boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan nggak mampu berpuasa berturut-turut, sedangkan 1 bulan ada aja yang bolong, apalagi yang 2 bulan atau 60 hari berturut-turut. Boleh bersedekah kepada orang fakir miskin 60. Kalau dia sendiri yang paling miskin, maka sedekahnya boleh diambil. Itulah kitab suci Al-Quran yang disebut ad-dinu yusrun, ya di situ agama itu sangat mudah. Maka dari itu nggak usah dipersulit. Nggak ada kata-kata yang tidak sesuai dengan Al-Quran harus dibasmi. Radikalisme misalkan, MUI itu tidak mengizinkan, karena pakar-pakar Islam kita memang menggali kitab suci Al-Quran itu dari segala penjurunya, menemukan roja al-amru ila martai badayil mizan. Segala sesuatu itu dikembalikan kepada pelakunya. Kalau kuat mengambil yang berat, silakan ambil yang berat. Kalau tidak kuat mengambil yang berat, boleh ambil yang ringan. Kalau yang ringan pun tidak kuat, maka boleh mengambil yang paling mendasar. Contoh sholat. Sholat kan wajib berdiri ya Pak ya. Kalau nggak berdiri nggak sah sholat itu. Tetapi ketika kita memang nggak mampu berdiri, ketika berdiri ya takut jungkel, takut tersungkur, maka dia boleh sholat sambil duduk seperti ini. Duduk pun nggak sanggup, maka dia boleh sambil tidur miring. Yang penting sholat. Nah, tidur miring pun nggak mampu, semampu dia ketap ketik, selama masih bisa berkedip. Nah, di situ masih juga diperintahkan untuk sholat. Berarti kan memang sangat mudah. Oleh karena itu kita yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diantaranya sholat pada malam tarawih. Yang keberapa ini tadi? Yang keempat ya. Pahalanya karena lahu mislu ajri qiraati Taurat, Injil, Zabur, wal Furqan. Tadi tak dungok tenanan. Maka dari itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan banyaknya pahala ini kesalahan-kesalahan kita dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika melewati Shiratal Mustaqim, kalbar lewat di atas neraka itu seperti kilat. Banyak yang seperti itu dari umat Nabi Muhammad. Maka dari itu Ramadan itu memang istimewa, yang di dalamnya ada satu amalan, misalkan kita sedekah secuil kurma misalkan, itu pahalanya lebih baik daripada bersedekah selama 1000 bulan. Nah, itu ada di bulan puasa ini. Tinggal kita, tapi mudah-mudahan cuma ini, mudah-mudahan. Karena kadang Allah memang punya rahasia tersendiri. Ketika ingin menuangkan rahmatnya itu ada aja batu sandungnya. Maka dari itu yang sabar dan telaten dan rene, moga-moga mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Sehingga kita dapat berkumpul di dalam Masjid Nurul Huda, masjid yang insya Allah penuh barokah ini. Amin. Kedua kalinya sholat beserta salam marilah kita haturkan kepada pundak junjungan kita
Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menuju zaman Islamiyah, zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada malam ini. Langsung saja, saya di sini mewakili teman-teman bakti sosial akan berbagi sedikit ilmu yang telah kami dapat dari pondok pesantren. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal manusia itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, dan Allah mengecualikan puasa. Kenapa puasa itu dikecualikan? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, puasa itu untukku dan aku akan membalasnya kelak, yakni membalas orang yang menahan syahwatnya dan menahan makannya karena aku. Dan bagi orang yang berpuasa itu mempunyai 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama yaitu kebahagiaan di dunia ketika dia berbuka, dan kebahagiaan di dunia yang kedua adalah kebahagiaan di akhirat ketika dia bertemu Tuhannya. Imam Muslim telah meriwayatkan hadis wala khulufu fami atau as-shaimi atau yabu indallahi min rihil misik, rawahu Muslim. Dan sesungguhnya bagi Allah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dibandingkan minyak misik. Jadi Bapak Ibu sedaya benjing kan enten rencange Bapak Ibu enten mater-mater iki apa ababe jenengan kok mabuk Pak Bu. Nah disauri ngoten niki mawon Pak. Ababe kula niku mboten mabuk Bu Pak. Mungkin irunge jenengan kang rusak. Oke, cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ana